Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan hasil kerja kami mengenai salah satu tren DSS, di mana kami akan membahas mengenai social media analytics. Next. Berikut akan ditampilkan data statistik banyak pengguna internet dan pengguna media sosial, serta berapa lama waktu penggunaan internet dan waktu penggunaan media sosial di dunia dan di Indonesia. Next. Di dunia, 36% dari waktu penggunaan internet setiap harinya digunakan untuk media sosial. Next. Lalu di Indonesia, 43% dari waktu penggunaan internet setiap harinya digunakan untuk media sosial. Next. Dapat kita lihat bahwa sebagian besar orang telah memiliki serta sering menggunakan media sosial. Data-data ini diambil pada bulan Januari 2020, sedangkan dalam masa pandemi COVID-19 ini kita melaksanakan social distancing, sehingga pasti semakin banyak orang yang memanfaatkan media sosial dalam berkomunikasi dan menyalurkan informasi. Next. Media sosial adalah sebuah platform di mana orang-orang dapat berinteraksi secara bebas. Dan media sosial dapat digunakan juga sebagai tempat pemasaran jika dilihat dalam aspek bisnis. Melalui media sosial, pebisnis dapat menjangkau dan terlibat dengan konsumen. Nah, begitu banyak pengguna media sosial mengakibatkan banyak data juga yang dihasilkan setiap harinya. Data seperti opini, pengalaman, dan preferensi konsumen terhadap merek, produk, dan layanan berpotensi untuk digunakan dalam strategi bisnis. Untuk itu, diperlukan suatu alat untuk memproses data-data tersebut sehingga dapat menghasilkan informasi atau bahkan membantu pebisnis dalam mengambil keputusan. Alat yang dimaksud adalah social media analytics. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa itu social media analytics itu sendiri. Jadi, social media analytics itu adalah sebuah kemampuan analisis terhadap konten sosial media dengan tujuan untuk menafsirkan perilaku atau kebiasaan dari manusia itu sendiri. Lalu, INLI dari research-nya di Business Horizon juga mengatakan bahwa social media analytics juga dapat mengacu pada praktik pengumpulan data pada platform sosial media untuk menganalisis data tersebut sehingga bisa membantu pengambil keputusan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Nah, untuk metodenya itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah sentiment analysis. Jadi, sentiment analysis itu kita menganalisis informasi yang subjektif, sehingga bisa juga disebut sebagai opinion mining. Yang kedua adalah social network analysis. Nah, untuk metode ini akan divisualisasikan interaksi manusia untuk menemukan pattern-pattern baru menggunakan social network theory. Nah, yang ketiga adalah statistical analysis. Statistical analysis itu jadi kita menggunakan metode statistik tradisional untuk menganalisis konten sosial media. Dan yang terakhir adalah image and video analysis. Kalau image and video analysis, metode ini menganalisis komponen image dan video yang ada di sosial media. Jadi tidak hanya teks saja, tetapi image dan videonya juga ikut serta dianalisis. Nah, apa saja matriks yang bisa diukur dari sosial media? Ada 3 matriks. Yang pertama itu awareness matrix, yang kedua engagement matrix, yang ketiga adalah conversion matrix. Berikut adalah submatriks dari ketiga kategori tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana social media analytics dapat mendukung dalam proses pembuatan keputusan. Next. Jadi ada 5. Yang pertama adalah social media analytics dapat membantu organisasi untuk memahami nilai-nilai, preferensi, dan perilaku dari target audiens. Sebagai contoh, situs web game dan streaming media yang menggunakan social media analytics untuk menganalisis dan menentukan segmen audiensnya yang paling tertarik pada jenis video game tertentu. Sehingga hal itu dapat mendukung strategi iklannya agar lebih efektif. Lalu yang kedua adalah social media analytics membantu organisasi untuk memahami kinerja dan efektivitas dari inisiatif dan strategi pemasaran. Jadi seluruh pemasaran yang dilakukan dapat terukur secara kuantitatif sehingga pembelajaran terhadap inisiatif dan strategi pemasaran dapat dengan cepat dilakukan. Lalu yang ketiga, social media analytics juga dapat membantu organisasi untuk memahami sentimen pasar terhadap suatu produk. Pengetahuan terkait dengan pendapat pasar terhadap suatu produk sangat diperlukan oleh seluruh organisasi. Karena jika terdapat sentimen negatif terhadap produk tertentu, perusahaan dapat dengan cepat mengambil tindakan lanjutan untuk mencegah risiko yang lebih besar. Lalu yang keempat adalah social media analytics juga membantu organisasi untuk mempelajari inisiatif dan strategi kompetitor. Pengetahuan terhadap aktivitas-aktivitas terbaru dari kompetitor dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran yang bermanfaat bagi sebuah organisasi. Jika strategi yang dilakukan oleh kompetitor terbukti dapat memuaskan pasar, maka
strategi tersebut dapat diamati, tiru, dan modifikasi. Dan begitu pula sebaliknya. Dan yang terakhir, social media analytics juga membantu organisasi untuk menemukan tren terbaru pada pasar. Jadi tren pasar itu cenderung berubah dari waktu ke waktu. Dan jika tidak diimbangi dengan inovasi pada produk, tentunya akan membuat produk ditinggalkan oleh pasar. Oleh karena itu, pengetahuan terkait tren pasar juga sangat penting untuk menjadi input bagi organisasi dalam melakukan inovasi secara terus-menerus. Next. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh dari social media analytics. Contoh pertama yang akan dijelaskan adalah Sprout Social. Sprout Social adalah salah satu tools yang berguna di mana dia bisa melakukan analisis terhadap berbagai platform. Adapun platform yang dapat dianalisis ada antara lain adalah Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, dan juga Pinterest. Adapun fitur-fiturnya adalah sebagai berikut. Pertama, dia bisa menerapkan sistem smart inbox, di mana semua pesan akan dapat yang tertuju pada suatu user tertentu bisa dilihat. Lalu dia ada monitoring untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas. Lalu dia ada otomasi dengan mengimplementasikan sejenis chatbot atau bot lainnya untuk memudahkan aktivitas. Lalu ada tim collaboration tools untuk kerjasama dalam tim. Ada publishing tools, third party integrations dengan Facebook atau Twitter dan juga Google. Lalu ada fitur untuk menghasilkan laporan. Next. Lalu ada Google Analytics, dia merupakan suatu tools yang sangat fleksibel, di mana dia dapat melakukan analisis terhadap berbagai media. Berupa website, yang apapun yang terdapat di internet. Adapun fitur-fiturnya adalah pertama, dia ada traffic reporting untuk menunjukkan seberapa banyak orang yang melakukan atau melihat view dari website tersebut. Lalu dia ada conversion tracking untuk melihat seberapa banyak conversion points yang terdapat di masing-masing website. Lalu ada keyword referrals, yaitu untuk melakukan searching terhadap keyword-keyword apa saja yang paling populer yang di-search oleh orang-orang, misalnya di suatu search engine seperti Google. Lalu ada third party integration dan juga custom dashboard yang bisa dikonsumsi sendiri oleh user. Next. Lalu yang terakhir ada Snaplytics. Snaplytics ini adalah suatu tools yang berfungsi untuk melakukan analisis atau memanage analisa yang terdapat pada Snapchat Stories dan juga Instagram Stories. Fitur-fitur ini terutama sering digunakan dalam agensi business entertainment, di mana dia dapat melakukan manajemen clients, dia bisa melakukan manajemen stories, melihat jumlah perkembangan followers yang bersangkutan, sehingga kita bisa memperoleh insight, lalu kita bisa melakukan publishing dan juga melakukan analisis terhadap kompetitor dalam suatu market. Next. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya.